Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Tujuannya video ini saya buat yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Yang kedua, agar saya sendiri bisa memahami bagaimana penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Karena namanya mahasiswa tidak bisa lepas dengan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, video ini saya buat untuk teman-teman yang belum sepenuhnya mengetahui karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Marilah kita saksikan video dari saya ini. Karya tulis ilmiah. Definisi. Karya tulis adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang dapat berasal dari data primer dan atau data sekunder. Maksudnya adalah untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat kegiatan penulisan tersebut. Secara umum, karya tulis terdiri atas karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Kemudian, karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang baku. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama berupa laporan, yang kedua makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat tesis, dan yang terakhir itu yang kelima disertasi. Di video ini akan membahas satu karya tulis saja, yaitu makalah. Karena ini yang sering kita gunakan. Tetapi sebagian teman-teman masih banyak yang belum memahami tentang penulisan karya ilmiah ini, terutama saya sendiri. Maka dengan begitu saya akan membahasnya. Makalah. Makalah ilmiah dibuat para mahasiswa di perguruan tinggi dalam rangka penyelesaian studinya, yang biasanya ditulis dan disampaikan untuk dibahas dalam pertemuan atau dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan suatu program tertentu. Ada juga makalah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai kegiatan akademik di perguruan tinggi. Makalah versi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Isi makalah. Yang pertama ada koper. Di koper ini memuat judul, mata kuliah, dosen pengampu, penulis dan NIM, logo UIN, keterangan institusi, dan tahun. Kemudian ada pendahuluan, terdiri atas dasar pemikiran atau latar belakang dan pokok pembahasan yang akan dipaparkan dalam makalah. Kemudian lagi ada pembahasan, isinya terdiri atas paparan pokok bahasan yang dapat dibagi kepada subjudul yang menjelaskan jawaban pemecahan masalah berdasarkan hasil pengamatan empiris. Kemudian ada penutup, isinya membuat kesimpulan bahasan. Dan terakhir itu ada daftar pustaka. Maksud di sini adalah buku disebut sumber referensi dalam membahas makalah tersebut. Ketentuan penulisan makalah. A. Makalah tidak perlu memuat kata pengantar penulis, daftar isi, penggunaan kata bab. Karena kalau yang saya sebut tadi dibuat, maka itu bukan sebuah makalah, tetapi itu adalah sebuah skripsi. Kemudian di B, panjang makalah minimal 8 halaman dengan spasi 1,5 untuk teks Latin dan spasi 1 untuk teks Arab di kertas HPS putih ukuran 4. Yang C, jumlah referensi yang dirujuk minimal 5 buah atau 15 buah. Yang D, ketentuan pada poin B dan C dapat berubah apabila dosen yang bersangkutan menghendaki ketentuan yang lain. Kemudian yang E, makalah wajib menyebutkan sumber-sumber rujukan yang ditulis dalam catatan kaki atau footnote sesuai kaidah yang telah ditentukan fakultas.
Kemudian di bagian F, makalah diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 atau tradisional Arabic ukuran 16 untuk tulisan Arab. Yang G, penulisan makalah yang memuat istilah atau kata Arab yang belum menggunakan ketentuan transliterasi. Kemudian bagian H, ukuran pengetikan makalah adalah margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm. Makalah yang berbahasa Arab menggunakan margin atas 4 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 4 cm. Dan bagian I, teks makalah harus menggunakan rata kiri dan kanan. Kemudian footnote atau catatan kaki. Itu informasi tambahan yang terletak di bagian bawah halaman yang di dalam penulisannya dipisahkan dengan garis pemisah atau separator dengan isi dari karya ilmiah yang kita buat. Beberapa kebiasaan dalam penulisan catatan kaki. Yang A, nama pengarang tetap ditulis seadanya dengan mengabaikan gelar akademik. Jadi misalnya ada namanya itu Prof, Doktorandes, atau titel di akhirnya itu SPD, MPD, LC, maka tetap dihilangkan. Kemudian pengarang lebih dari 3 orang dapat ditulis hanya 1 orang dengan tambahan DKK. Buku yang tidak memiliki nama pengarang dapat ditulis lembaga yang menerbitkannya. Kemudian di B, penulisan miring berlaku pada judul buku, nama jurnal, majalah surat, ensiklopedi, bunga rampai, dan lain-lain. Untuk judul artikel atau ensiklopedi cukup diberi tanda petik di antara tulisan. Kemudian di C, dalam hal tata cara penulisan serta unsur-unsur yang terdapat dalam penulisan catatan kaki dapat melihat pada bagian di bawah ini. Coba teman-teman lihat cara penulisan footnote. Ada hal yang terpenting ketika kalian menulis footnote. Ketika kalian mengambil sumber yang sama, maka bagaimana tata cara penulisannya? Nah, coba kalian baca tentang ini. Kemudian penyusunan daftar pustaka. Mungkin tata cara penulisan daftar pustaka sama saja seperti footnote. Apabila kalian sudah paham tentang tata cara penulisan footnote, maka dapat dipastikan kalian juga paham penulisan daftar pustaka. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam penulisan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silahkan kalian baca tentang ini dan coba simak contoh-contoh penulisan daftar pustaka. Mungkin sampai di situ video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya memohon maaf atas kekurangan video dari saya, baik dari materi yang saya angkat ataupun dari segi pengucapan dan lain sebagainya. Serta saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah menonton video ini.